Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, al-aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya teruslah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka hendaknya lisan kita terus kita basahi dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena betapa agungnya keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu pekan kedua, kita akan mengkaji adabul muslim fil yaumi wal laylah. Itu adab-adab atau etika seorang muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab-adab yang hendaknya kita usahakan agar kita bisa menjalankan adab-adab sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW setiap harinya. Antaranya ya, kita adab sebelum tidur sudah kita bahas ya, sebelum tidur, setelah tidur, kemudian adab masuk kamar mandi ya, bangun tidur biasanya ke kamar mandi ya. Kemudian setelah dari kamar mandi kita pun berpakaian ya. Ada berpakaian, kemarin kita sudah bahas terakhir. Dan setelah kita berpakaian, kita masuk ke adabut thariq, yaitu adab-adab ketika kita di jalan raya. Maka tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia, pasti akan turun ke jalan raya. Pasti kita akan berjalan di jalan raya, ataupun mungkin kita berada di pinggir jalan, itu pasti ya. Tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu Islam
mengatur sedemikian rupa seorang muslim ketika berada di jalanan. Jadi ada aturannya di sini ketika kita ada di ini jalan. Ini menunjukkan ya, subhanallah, Islam adalah agama yang sempurna. Apapun kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita 24 jam diatur di dalam Islam. Maka di sini ada beberapa adab-adab yang harus kita amalkan, kita ketahui ketika berada di jalanan. Yang pertama apa? Adabut thariq. Adab-adab ketika kita berada di jalan. Al-awwalu as-siru bittizani wa tawadhu'i wa 'adamu tabakhat wa 'adamu tabakhartari fil mashiyyati wa raf'ur ra'si ikhtiyalan wal i'radi bil wajhi 'anil nas istikbaran. Di sini disebutkan bahwasanya adab yang pertama adalah as-siru bittizani wat tawadhu'i. Apa maksudnya di sini? Ketika berada di jalan raya, maka ketika kita berjalan ya, as-siru bittizani, jalannya itu dengan tenang ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya. Beda lagi ketika olahraga, Pak. Ketika olahraga kan ada jalan apa, santai, tenang, ada jalan cepat, ada lari, ya, itu beda lagi. Namun ketika kita biasa berjalan, ya, terutama ketika menuju masjid, maka hendaknya jalan kita jalannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak sambil lari menuju ke masjid sambil mengejar rakaat ya. Ini biasanya seperti itu. Maka hendaknya kita berjalan dengan tenang. Sekiranya menuju masjid kok sudah selesai ya, atau mungkin ketika kita ketinggalan beberapa rakaat, maka kita termasuk dihitung berjamaah. Karena niatnya dari rumah sudah berjamaah di masjid ya. Maka hendaknya ketika kita jalan, yaitu bittizan, dengan tenang ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian ketika berjalan kita diperintahkan untuk apa? Wat tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendah gitu ya, merendah diri ya. Wa'admut tabakhtari, dan kita dilarang ketika berjalan dalam keadaan berjalannya seperti orang yang sombong. Fil masyiyyati ya, dilarang untuk berjalan dalam keadaan posisinya, maksudnya di sini berjalannya dengan jalannya gaya orang-orang yang sombong. Gimana Pak? Jalan orang yang sombong, petantang petenteng gitu. Nah, ini ada larangan ya. Jadi biasa aja, santai, tenang, penuh dengan tawadhu ya. Dan kita tidak boleh berjalan dengan jalannya orang-orang yang sombong. Bagaimana? Waraf'ur ra'si tiyanan wal i'radi ya, yaitu jalannya mengangkat kepalanya. Waraf'ur ra'si gimana? Jadi gini ya, gimana Pak? Tendang-tendang gitu. Jadi nggak boleh ya berjalan dengan jalannya petantang petenteng, jalannya mengangkat kepalanya seperti halnya dia seorang raja ya. Seperti halnya dia orang ya, seorang penguasa yang ghalib ya, petantang petenteng, mengangkat kepalanya dengan sombong. Wal i'radi bil wajhi 'anil nas, ketika berjalan kita tidak boleh mengalihkan pandangan kita kepada manusia ya. Contohnya ya, Pak Dani ketemu dengan Pak Agus ya, Pak Dani sambil petantang petenteng, kepalanya diangkat ke atas, kemudian pandangannya dialihkan ya, nggak boleh ya. Maka ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, hendaknya apa? Ya biasa, yaitu saling berhadapan ya. Bukan malah memalingkan mukanya. Waduh, mau ketemu Pak RT ini,
malu, ya. Belum bayar iuran bulanan. Contohnya. Akhirnya apa? Memalingkan mukanya seolah-olah tidak melihat. Maka ini bukan adab di dalam Islam. Ketika kita bertemu, maka hendaknya wajah kita hadapkan dengan saudara kita. Itulah gaya orang yang sombong, yang apa? Yang tidak mau berhadapan muka di sini. Memalingkan muka. Ini bukan adab di dalam Islam, ya. Itu anin nas istikbaran, ya. Yaitu berjalan dengan memalingkan mukanya, dan dia menjadi orang-orang yang takabur di sini. Orang yang sombong kan seperti itu, Pak, ya. Ya, ketika berjumpa tidak mau menyapa, tidak mau salam sapa. Nah, biasanya melengos gitu ya, dalam bahasa Jawanya itu melengos saja. Ya, la kalam wala salam, ya, tidak ngomong, tidak mengucapkan salam. Maka ini bukanlah adab di dalam Islam. Maka ketika kita berjalan di jalanan, baik menuju masjid atau pokoknya di jalan, mau ke warung atau yang lainnya, maka berjalanlah dengan tenang, dengan penuh ketawadhuan. Kita dilarang untuk berjalan dengan gaya yang sombong, mengangkat kepalanya, kemudian mengalihkan pandangannya dari manusia. Tidak boleh ini, ya. Tenang, tawadhu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tus'ir khaddaka." Ya. Janganlah kalian, ya, berjalan di muka bumi ini, ya, yaitu dengan apa? Wala tus'ir khaddaka. Janganlah kalian, yaitu berjalan di muka bumi ini dengan apa? Dengan i'radi wajhaka, yaitu dengan memalingkan wajah kalian linnas, kepada manusia. Itu kita dilarang untuk berjalan, ya, di jalanan kemudian kita memalingkan wajah kita di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan keadaan angkuh. Ya, enggak boleh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai setiap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Ini dalilnya, Pak. Ya, dalilnya surah Luqman, yaitu dalil menunjukkan ketika kita berjalan di jalanan, di permukaan bumi ini, tidak boleh memalingkan wajah kita di hadapan manusia, dan tidak boleh berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan angkuh atau sombong. Tidak boleh, ya. Maka adabnya tetap, yaitu berjalan dengan tenang, penuh ketawadhuan. Ketika bertemu dengan saudara kita, maka hendaknya kita apa? Ya, berhadapan, saling sapa, ya, saling salam ketika bertemu, bukan malah apa? Menghindar, ya. Maka ini adalah adab yang pertama. Jelas, Pak, ya? Gimana? Sepakat nggak, Pak? Harus sepakat, karena ini perintah dari Allah, supaya ketika jalannya kita betul-betul jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsani, kemudian yang kedua, ketika kita berjalan di jalan raya, adab yang kedua adalah ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Nah, ini memang apa namanya, harus kita paksa, ya. Harus kita paksa, karena kalau tidak menundukkan pandangan ini berbahaya. Ghaddul basar wa huwa amar yashtaraka fihi ar-rijal wan nisa. Dan menundukkan pandangan ini adalah diperintahkan, ya, bagi apa? Bagi laki-laki dan perempuan ketika berjalan.
Ya. Jadi menundukkan pandangannya ketika berjalan, ya, baik laki-laki dan perempuan. Ya, namun ketika menundukkan bukan berarti nunduk terus, nanti ada mobil, ada motor di jalan, apa namanya, berseberangan atau berlawanan, nggak tahu, bisa ketabrak. Bukan itu maksudnya, ya. Tetapi bagaimana menundukkan pandangan ketika mungkin seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahram, maka kita tundukkan pandangan, ya, bukan malah matanya jelalatan. Nah, ini khususan bagi laki-laki, ya. Ini apa namanya, peringatan atau nasihat baik diri saya maupun antum semua yang hadir. Kadang-kadang tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun juga seperti itu, ya. Namun yang kebiasaan banyak itu laki-laki, Pak, ya? Bagus. Nah, ya bagus. Ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan ketika kita berjalan, ketika bertemu atau berpapasan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Wanita yang bukan mahram di jalanan, maka berusaha untuk menundukkan pandangan. Ketika posisi pandangan kita ke depan, tiba-tiba ada seorang yang lewat, nah, kemudian kita memandang, ya sudah langsung tunduk. Jangan langsung udah melihat kemudian dia apa? Pantengin atau dipendelengin gitu deh. Nah, ini adab, ya. Maka ini nasihat ya buat kita, ya. Terutama bagi laki-laki, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Qala Allah Ta'ala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Maka ini ada dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan ketika berjalan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka apa? Memelihara, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena hal tersebut adalah merupakan kesucian bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Ini perintah agar seorang laki-laki menundukkan pandangannya di jalan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Begitu juga di sini di ayat setelahnya, qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada para wanita agar mereka juga menundukkan pandangan mereka, ya, agar mereka menjaga penglihatan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar laki-laki maupun perempuan adab ketika di jalan, maka menundukkan pandangannya. Ini adab, ya. Baik. Yang keberapa, Pak? Kedua. Kemudian di sini wasalis, adab yang ketiga ketika berada di jalanan. Yang ketiga adalah kaful adza. Apa di sini? Tidak mengganggu. Nah, ini kadang-kadang seseorang itu sukanya mengganggu di jalan, ya. Gangguan-gangguan di jalan. Maka sebagai seorang muslim jangan sampai kita
mengganggu di jalanan. Banyak sekali ya ketika seorang muslim atau seseorang, ya contohnya parkir atau yang lainnya, wah ini posisinya ganggu jalanan nih, nggak boleh ya. Maka ketika di jalanan betul-betul bagaimana caranya agar kita tidak mengganggu orang itu lewat, ya tidak mengganggu. Wadzalika bi'adami ramyil awsakhi wa fadalatil ad'imati fi tariqin nas, yaitu dengan apa? Mengganggu di jalanan berupa contohnya melempar ya kotoran-kotoran, ya, atau di sini melempar ke jalannya sisa-sisa makanan. Ini nggak boleh, sisa-sisa makanan dibuang atau dilempar di jalanan, atau mungkin ya kotoran-kotoran manusia ya, dibuang di jalanan, ya, nggak boleh ya. Atau mungkin benda-benda yang sekiranya mengganggu di jalan maka hendaknya disingkirkan di sini. Jangan malah sengaja jalanan dijadikan untuk apa? Membuang benda-benda yang nggak kepake, akhirnya numpuk di jalanan, ya, akhirnya mengganggu orang yang lalu lalang di jalanan. Maka ini bukan adab seorang muslim. Kemudian apa? Wa'admi qada'il hajah fi tariqihi, atau di sini buang hajat. Buang hajat di mana? Di jalanan yang biasanya dilalui orang ketika berjalan. Nah, ini ada buang hajat sudah disampaikan ya. Nah, ini tidak boleh ketika kita berjalan, atau mungkin ketika kita di rumah, kemudian ada jalanan di depan jalanan kita, di rumah kita, kemudian kita membuang makanan, membuang kotoran, atau mungkin buang hajat di jalan, ya, tidak boleh. Atau tempat-tempat berteduh, ya, tempat-tempat berteduh, ya, di situ kita tidak boleh membuang hajat, karena itu adalah untuk kepentingan manusia, ya, untuk kepentingan manusia umum. Maka betul-betul kita jaga jalanan raya, jangan sampai orang terganggu ya dengan apa yang kita lakukan, ya, tidak mengganggu. Lalu bagaimana hal yang mengganggu lagi? Contohnya apa, Pak? Tidak boleh mengganggu di jalanan. Ketika ada orang lewat, kita mungkin melemparkan sesuatu sehingga mengena ke orang tersebut, atau mungkin ketika ada orang yang lewat, ini biasanya para pelaku kejahatan, yaitu apa, Pak? Begal, ya. Kalau dalam Islam atau dalam bahasa Arab, begal itu artinya adalah qita'ut thariq, orang yang suka memutus di perjalanan. Kita lagi jalan, kalau tiba-tiba langsung dicegat, itu namanya qita'ut thariq, atau disebut juga dengan begal, ya. Maka ini orang tersebut adalah orang yang zalim, ya. Ketika ada orang berjalan kemudian langsung dicegat, dirampas hartanya, diambil kendaraannya. Ya, sering terjadi, Pak bangun ya. Ya, di lingkungan kita pun harus kita jaga ya agar aman, ya, tentram, tenang, ya, tidak ada begal, ya, tidak ada orang yang mencuri, yang merampok. Baik. Ini adab yang ketiga, kita tidak boleh mengganggu, ya, di jalanan. Kemudian warabi, yang keempat adalah izalatul adza 'anit tariqin nas. Izalatul adza 'anit tariqin nas, yaitu menyingkirkan gangguan di jalanan manusia. Menyingkirkan gangguan. Contohnya di jalanan ada puing-puing, atau mungkin ada paku, ya, atau ada sesuatu yang menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, maka kita singkirkan, ya, disingkirkan, karena ini adalah merupakan sebagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Ada ranting yang jatuh, ya, ada pohon yang jatuh, maka kita singkirkan, yaitu izalatul adza 'anit tariqin nas, ya. Ini maslahatnya adalah baik, ya. Lingkungan kita contohnya
jalanannya tertutup dengan tertutup dengan sampah atau tertutup dengan ranting yang pada berjatuhan, ya, maka kita singkirkan. Ini adab, ya. Kita singkirkan agar orang yang lewat di sini lebih nyaman, tenang, tidak terganggu dengan gangguan tersebut. Kenapa kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan di jalanan? Karena wahiyya minas shadaqat. Karena menyingkirkan gangguan di jalan adalah merupakan bagian sedekah. Ya. Antum nggak punya uang untuk sedekah, antum bisa menyingkirkan gangguan-gangguan di jalanan, ya, agar terlihat terlihat tidak ada gangguan, terlihat indah, ya, tidak ada paku, tidak ada pohon dan sebagainya yang mengganggu di jalan. Ini termasuk bagian sedekah, termasuk bagian dari sedekah. Wa bisababiha udkhila ar-rajulul jannah. Dan ini adalah merupakan sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, Pak. Kelihatannya remeh, ya. Kelihatannya di sini wah kecil sekali. Hanya sebatas menyingkirkan paku di jalan. Hanya sebatas menyingkirkan dahan atau ranting yang jatuh dari pohonnya di jalan. Ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, ya. Kenapa kita atau dikatakan di situ sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Karena di sini disebutkan dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun amalan saleh atau kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menyepelekan sekecil apapun amalan. Walau di sini meskipun Anda bermuka manis ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, ketika bertemu dengan saudaramu ada senyum, salam, itu ringan kadang-kadang. Akan tetapi kadang-kadang juga berat, ya. Namun jangan sampai kita remehkan sekecil apapun amalan, jangan sampai kita remehkan, ya. Hanya sebatas menyingkirkan gangguan di jalan, menyingkirkan paku, ya. Remeh atau ringan atau enggak? Ringan, tetapi kadang-kadang berat. Meskipun ringan tersebut, kalau antum melaksanakannya dengan hati ikhlas karena Allah, ya, tujuannya supaya jalan aman, nyaman, itu bisa salah satu sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika di jalan raya ada sesuatu yang mengganggu, antum singkirkan. Ini ada bisa menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, contohnya ketika antum rajin ibadah, ya, rajin ibadah, sholatnya rajin ke masjid. Itu ketika antum beribadah, itu hanya untuk diri antum sendiri. Lalu bagaimana ketika antum menyingkirkan gangguan di jalan? Ini untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tentunya pahalanya itu besar. Dan inilah salah satu sebab dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, seperti halnya orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu dibandingkan dengan ahlu ibadah, maka keutamaannya adalah lebih utama orang yang berilmu. Karena apa? Orang yang ahli ibadah hanya dia ibadah untuk dirinya sendiri. Namun ketika orang ahli ilmu, dia menyebarkan ilmunya, dia menyampaikan ilmunya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Begitu halnya ketika antum menyingkirkan gangguan di jalan. Itu subhanallah amalan yang bagus sekali, amalan yang bisa kita praktekkan karena bisa bermanfaat kemaslahatannya untuk orang lain. Di sini disebutkan, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala at-tariqi fa akhara fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Maka di sini disebutkan, ya, bainama rajulun yamshi tariqin wajada husna syaukin,
Itu ketika seseorang itu berjalan di jalanan, kemudian dia mendapatkan dahan atau mendapatkan sesuatu yang berduri, alat tariqi, fa'akharahu, kemudian dia menyingkirkannya dari jalanan, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada orang tersebut dan dia mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Allah bersyukur di sini ketika ada seseorang menyingkirkan gangguan di jalan, baik duri atau dahan yang mengganggu jalan, maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah bersyukur terhadap orang tersebut dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ringan, ya. Tetapi jangan antum sepelekan. Ringan kita mengerjakannya, pahalanya besar, ya. Namun tergantung dari niat kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Antum niatkan ibadah, sudah tahu dalilnya, sudah tahu perintahnya, maka antum niatkan ini ibadah, sehingga amalan tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini adab yang keberapa? Keempat. Yaitu apa tadi? Menyingkirkan gangguan di jalanan. Maka kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan di jalanan, maka jangan sampai kita meletakkan sesuatu yang mengganggu jalanan. Jangan sampai, ya. Ini ada yang harus diperhatikan. Wal khamis, kemudian yang kelima, raddus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Apa di sini? Raddus salam, ya. Kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Untuk apa? Menyebarkan salam ala man ta'rif, baik bagi orang yang kita kenal, wa man la ta'rif, dan orang-orang yang tidak kita kenal. Antum di jalanan ada orang sesama kaum muslimin, antum nggak kenal, antum ucapkan salam, assalamualaikum. Lebih-lebih terhadap orang yang kita kenal, ya. Ketemu Pak Dani di jalan, assalamualaikum. Nah, tapi mohon maaf Pak Dani, kalau ketemu kadang-kadang buru-buru atau apa, ya, sehingga diklaksonin doang. Oh Pak Dani, akhirnya salamnya terlambat, waalaikumsalam. Maka kita adab, ya. Ucapkan salam, ya. Ketika pulang dari masjid, ya. Kemudian Pak Bangun naik motor, ya, ucapkan salam. Sering saya Pak Bangun, ya. Pak Bangun mengucapkan salam, saya pun mengucapkan salam, itu ada. Pahalanya sangat besar, ikhwan, ya. Maka kalau kita ingin mendulang pahala, maka hendaknya kita tebarkan salam, ya. Raddus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Tebarkan salam, ucapkan salam, baik bagi orang-orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal, dan kita diperintahkan untuk menjawab salam, ya. Wa huwa wajibun, ya. Ini adalah merupakan kewajiban, ya, menjawab salam dan juga menyebarkan salam, ya. Sebagaimana khamsun tajibu lil muslim ala akhihi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Jadi kewajiban muslim atas muslim yang lainnya disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala al-muslim khamsun, ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, taraddus salam, menjawab salam, ya, bisa menyebarkan salam kemudian menjawab salam. Kemudian apa? Wa'iyadatul marid. Kemudian apa lagi? Menjenguk orang yang sakit. Itu kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam, kemudian menjenguk orang yang sakit. Hak muslim dengan muslim yang lainnya, ya, menjawab salam, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz. Mana wattiba'ul janaiz?
yaitu apa? Mengiringi jenazahnya ya, ketika meninggal dunia kita apa? Kita mandikan kafani atau kita mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Ijabatud da'wati ya, dan memenuhi undangannya. Ini pun termasuk hak muslim antara muslim yang satu dengan yang lain, yaitu memenuhi undangannya ya, ketika diundang, yuk diundang ke rumahnya Pak RT makan-makan siang ya, maka silakan antum harus hadir ya. Dan ini apa namanya, hak seorang muslim, wajib ditunaikan. Yang penting ketika undangan tersebut bukan undangan yang berbau kemaksiatan ya. Oh, undangan nih malam mingguan di rumah Pak RT, di situ ada joget-joget dan apa kemaksiatan, maka nggak boleh hadir ya. Tetapi kalau hanya sebatas yuk kita undang, alhamdulillah saya mendapatkan rizki yang banyak ya bulan kemarin ya, maka saya undang lingkungan sekitar untuk makan-makan di rumah saya. Silakan antum, berarti penuhi haknya, penuhi undangannya di sini apa? Penuhi undangannya. Kemudian watashmitul ati ya. Watashmitul ati berarti apa? Watashmitul atis maksudnya di sini mendoakan yang bersin ya. Ketika saudara kita bersin, maka kita doakan. Orang yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian kita doakan orang tersebut dengan apa? Yarhamukallah kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Kemudian dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka ini indah ya. Ya, ketika bersin pun kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita. Baik, ini adalah hak muslim antara muslim yang lainnya. Yang pertama menjawab salam, menjenguk ketika sakit, kemudian mengantarkan jenazahnya ke kuburan, kemudian memenuhi undangannya dan mendoakan saudara kita yang bersin. Bersin itu nikmat dari Allah, Pak. Coba kalau antum nggak bisa bersin-bersin gimana, Pak? Wih, rasanya nggak karu-karuan. Maka ucapkan ketika setelah bersin, ucapkan apa? Alhamdulillah. Yang dengar, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, insyaallah. Maka ini adalah adab, ya. Adab yang harus kita perhatikan, raddus salam, menjawab salam, ya. Menjawab salam maupun menyebarkan salam. Ada juga di sini, ya. Ada juga hadis yang lainnya, hakul muslim ala muslim situn, tadi 5. Ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yaitu apa? Idzal qitahu fasallim alaihi. Apabila apa? Berjumpa dengannya ucapkan salam. Ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin, maka hendaknya kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Salamnya juga hendaknya antum jangan seperti salamnya Upin Ipin. Gimana salam Upin Ipin? Assalamualaikum gitu ya. Jadi kumnya panjang. Ini salah. Maka ucapkan assalamualaikum. Kumnya pendek, Pak. Biasanya kalau kita bertamu ke orang mungkin assalamualaikum. Nah, maka hindari ini ya, maknanya dari lain jadi tapi assalamualaikum, assalamualaikum. Kumnya itu pendek, lamnya yang panjang. Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan assalamualaikum. Ini biasanya ini apa namanya? Salam yang salah ya, dengan memanjangkan kumnya. Padahal memanjangkannya di sini assalamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Diperhatikan ya. Maka idzal qitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara mengundang maka penuhi undangannya. Wa idza stansahhaka fansahahu. Apabila saudaramu meminta nasihat maka nasihati. Ini hak ya seorang muslim. Apabila apa? Saudaramu meminta nasihat maka nasihati. Wa idza atasa fahamidallah fasammathu. Apabila saudaramu di sini bersin mengucapkan alhamdulillah
maka ucapkanlah dengan doa yarhamukallah. Wa idza marada fa'udhu, apabila sakit maka jenguk, ya. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal dunia, mati, maka iringi jenazahnya. Ini hadis yang lain, ya. Jadi kalau tadi 5, kalau ini 6, tambah 1 lagi apabila yaitu saudaramu membutuhkan nasihat, maka nasihati. Maka ini adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, baik itu mengucapkan salam ketika bertemu ataupun menjawab salam ketika saudara kita mengucapkan salam. Lalu bagaimana apabila di sini kita bertemu dengan orang yang non muslim? Bagaimana ketika orang non muslim itu salam terhadap kita? Cukup kita mengucapkan dengan apa? Wa'alaika, wa'alaika bisa, wa'alaikum, wa'alaik, ya bisa. Jadi tidak perlu wa'alaikumussalam. Karena salam ini adalah doa yang ditujukan untuk sesama kaum muslimin. Kita tidak boleh mendoakan keselamatan atau mengucapkan salam sejahtera kepada orang non muslim, tidak boleh. Kita hanya cukup mendoakan wa'alaik, ya. Begitu juga denganmu, ya, seperti itu aja. Tidak sampai wa'alaikumussalam. Lalu bagaimana kita nggak tahu di situ orang muslim atau tidak? Maka yang penting niat kita assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan di situ ada orang muslimnya. Karena kita nggak tahu kan. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Satu lagi Pak, ya. Sampai jam berapa Pak? Baik. Satu lagi di sini, yaitu al-amru bil ma'ruf. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar ketika di jalan. Wa huwa wajibun 'ala kulli muslimin kullu ya, bihasbi istita'atihi. Ini adalah merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Itu apa? Itu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di jalanan ada tawuran. Gimana Pak Amin? Di jalan ada tawuran. Ini kan membuat kacau, menjadikan jalanan menjadi macet, kemudaratan bagi kaum muslimin, akan menimbulkan kemudaratan. Maka kita cegah. Ya, kita cegah sesuai dengan apa? Kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ada ribut-ribut di jalan, kita cegah. Karena ini akan mengganggu orang lain yang lewat atau berjalan di jalanan tersebut. Ini adalah 6 adab ketika di jalan raya, ya, atau ketika kita berjalan. Maka hendaknya kita diusahakan untuk beradab, ya, ketika di jalan raya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan insya Allah ringan ya. Tapi saya beberapa kali menemukan pakai tikus di jalan. Nah, Orang mikirkan orang takut kan. Apakah itu termasuk tidak beradab karena kita diamkan saja melewati. Terus yang kedua, saya mengucapkan salam pada yang tidak dikenal. Assalamualaikum, dia orang ngeliatin saya aja gitu. Rasanya. Baik, salah satu menyingkirkan gangguan di jalan, apa saja sih bisa ganggu? Kira-kira bangkai tikus ganggu enggak? Mengganggu apanya? Baunya, belum lagi kalau kaki kita menginjak, di situ ada kuman dan sebagainya. Ini mengganggu, ya. Lalu bagaimana? Maka kita usahakan menyingkirkannya. Ya. Menyingkirkan malah muntah atau merasa jijik atau takut. Ya sudah, untuk mungkin panggil seseorang yang mampu untuk menyingkirkan bangkai tikus tersebut. Karena memang banyak Bu, ya. Ambil kantongin Bu, nanti bawa ke rumah gitu. Kenapa Bu? Iya. Ya, diusahakan ya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, bisa mungkin agak disingkirin atau apa, sesuai dengan kemampuan ibu. Kemampuannya seperti apa? Ya, kemampuannya seperti apa ketika ada bangkai di situ? Ya, kita diusahakan yaitu menyingkirkan gangguan. Itu termasuk gangguan juga, ya.
Ya, gangguan baik dari segi baunya maupun gangguan dari segi penyakitnya ketika kita menginjak, ya. Menginjak tersebut mungkin nggak menginjak secara langsung sendal, ya. Pakai sendal kita masuk ke rumah itu pun juga kuman, belum lagi kena motor atau apa Pak, mobil, ya, itu bisa motor kita masukkan ke rumah, itu salah satu bisa menimbulkan penyakit juga, ya. Maka ini adalah gangguan, maka diusahakan kita untuk menyingkirkannya. Ketika menyingkirkan kok nggak mampu, ya sudah, antum nggak bisa menyingkirkan, ya, maka kalau bisa minta tolong ke orang lain, maka minta tolonglah. Kita maksimalkan dulu, ya, usaha. Ya, agar kita apa? Agar kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tadi, ya. Jaminannya surga. Kalau sampai menyingkirkan gangguan di jalan, maka apa? Allah langsung yang bersyukur. Fasyakarallah lahu. Allah bersyukur terhadap orang tersebut, faghafara lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, ibu ingin enggak, ya, Allah langsung yang bersyukur dan Allah langsung yang akan memberikan apa? Ampunan terhadap orang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Tapi kalau sudah berniat, kan niatnya juga berpahala, ya Ustaz. Iya. berniat tapi nggak berani gitu Ustaz. Niat baik, namun tidak direalisasikan gitu, ya. Sementara ada di depannya. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang baik, ya. Tetapi tetap aja bangkainya masih ada di situ, ya. Maka diusahakan, ya. Tetap harus berusaha. Berusaha agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Memang kalau ini ibadah enggak? Menyingkirkan gangguan di jalan ibadah tidak? Ibadah kalau nggak dipaksa nggak bisa, ya. Akhirnya apa? Ibadah kalau tidak dipaksa ya bisa, ya. Padahal ini ibadah, di depan mata kita ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Peluang kita, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih terhadap kita. Peluang nih. Ustaz, kalau ranting, paku, batu sih sering, ya, cuma pakai tikus aja yang nggak berani. Ya. Seperti itu, Bu, ya. Dicoba. Bisa menggunakan sesuatu yang kita untuk alat, ya. Pakai apa? Ranting atau kita singkirkan itu bisa insya Allah, ya. Ya, kalau jijik juga gimana? Ya, dan pakai kacamata itu. Diusahakan, berusaha. Jangan ada kata-kata saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya. Tapi usahakan terlebih dahulu, insya Allah bisa, ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Salam pada orang yang tidak dikenal. Salam tidak orang yang dikenal. Kita assalamualaikum, orang yang melengos dan malah natap kita. Masalahnya ibu kenal tidak? Enggak kenal. Bisa juga mungkin kita husnudzon. Jangan suudzon dulu, ya. Kita husnul dan bisa jadi dia orang non muslim, ya, enggak mau jawab salam. Atau bisa jadi, atau mungkin ibu punya utang sama dia. Punya utang enggak, ya? Oh, enggak kenal, bisa jadi, ya. Nah, ucapkan salam, praktekkan. Terserah dia mau apa, mau menjawab salam atau tidak. Yang penting kita duluan salam, assalamualaikum. Kemudian dia kok malam melengos gak mau jawab salam, itu urusan dia. Yang penting saya sudah mendapatkan pahala dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Seperti itu, Bu, ya. Jadi jangan melihat orangnya, tapi lihat diri kita. Kita lihat diri kita, kita butuh pahala dari Allah. Kita butuh, ya, kita butuh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Jadi sekali lagi, jangan melihat orang yang terserah orang mau jawab atau tidak, yang penting kita sudah mengamalkan sunnah. Itu aja, pahala buat kita. Afwan. Baik, ada lagi silakan. Baik, silakan Pak. Lanjutkan tadi, misalnya kita mau Baik. itu sekarang mau ke masjid, kita dahulukan yang mana, ke masjid dulu, nanti pulangnya baru pikir-pikir, atau menyingkirkan dulu. Singkirkan dulu, Pak. Singkirkan dulu, ya. Singkirkan dulu sesuatu yang mengganggu di jalan, singkirkan dulu, ya. Menyingkir bisa juga. Kalau tikus biasanya buang kemana, Pak?
ke got atau ke tempat sampah? Kalau tempat sampah malah ini ya, malah kemana-mana. Mungkin di mana Pak RT biasanya? Agus tuh suka pulang. Kan di kantor juga. Di mana biasanya Pak RT? Taruh di plastik. Nah, di plastik. Tempat sampah. Bukan di got ya? Di got malah pencemaran jadinya. Pencemaran. Baunya, pencemarannya apa? Ya kalau nggak hujan. Kalau hujan, musim hujan, kemudian gotnya penuh, akhirnya meluap, yo bisa bahaya juga. Karena pencemaran di sini yang menyebabkan penyakit di sini. Ya seperti tadi ya bisa disingkirkan. Ya kalau emang nggak mau ya disingkirkan lah, jangan di jalanan ya. Atau mungkin ambil plastik, kemudian kita ambil, ikat, masukin ke tempat sampah. Kalau antum memungkinkan bisa ngubur malah lebih bagus. Ya masalahnya nguburnya di mana Pak? Tanahnya nggak ada. Nah dipetot semuanya. Tapi ya. Jadi seperti itu Pak, singkirkan dulu, minimal disingkirkan dulu, jangan ada di tengah-tengah jalan, singkirkan. Tidak hanya tikus saja, kadang-kadang buah mangga atau apa itu juga bisa bikin plesetin orang juga. Nanti kita singkirkan. Buah mangga yang masih bagus malah diambil, manfaatkan. Itu yang boleh dibawa pulang ya. Boleh nggak kita ambil mangga yang jatuh di jalan, itu sudah bukan, itu hak kita menemukan, ya sudah. Tapi kalau sesuatu yang sudah busuk atau apa kita singkirkan. Pokoknya jalannya bagaimana supaya apa? Supaya itu buat jalan itu enak, orang lain tidak terganggu. Maka ini pahalanya besar ikhwan, masya Allah. Yang terbiasa kita apa? Berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Niatkan ketika kerja bakti, nah contohnya di sini, kerja bakti lingkungan RT atau lingkungan sekitar, niatkan ibadah, ya, membersihkan solokan, membersihkan gangguan-gangguan di jalan, niatkan ibadah. Allah akan berterima kasih baru, ya, dan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tapi ada lagi, silakan. Sampai jam berapa? Yang sekarang jadi tradisi, jadi tren buat kita. Salam borokan itu ya. Gimana? Ya, assalamualaikum, salam macam-macam. Tapi kita ketika ada orang mengucapkan seperti itu, kita jawab waalaikumsalam saja. Ketika dia orang muslim, ketika dia muslim mengucapkan begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, apalagi terus seperti itu ya, maka ya kita jawab waalaikumsalam ketika dia seorang muslim. Lalu bagaimana? Apa kita ikut-ikutan? Enggak perlu. Kita cukup sebagai seorang muslim ucapkan assalamualaikum. Cukup Pak, ya. Cukup. Terserah orang mau ngomong apa, ini adalah Islam, ya. Saya beragama Islam, maka saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup itu aja. Ya, udah cukup ya. Baik. Ada lagi silakan. Sudah? Baik, sampai jam berapa Pak? Sudah masuk syuruk? Oh, sudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika berada di jalanan. Yang pertama yaitu hendaknya ketika kita berjalan dengan penuh ketenangan, dengan tawadhu, dan tidak boleh berjalan dalam keadaan sombong, takabur ya, atau memalingkan mukanya ketika bertemu dengan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu menjaga pandangan kita, ya, menjaga penglihatan kita, baik laki-laki maupun perempuan, jaga pandangan, jangan sampai diumbar. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengganggu di jalanan, kita tidak boleh mengganggu, ya. Kemudian yang keempat yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Yang kelima menjawab salam atau mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Dan yang keenam adalah yaitu berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran ketika di jalanan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjut kembali adab-adab yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Ada 9 adab, ya, di jalanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengamalkan sunnah
24 jam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.